Ya, PPKM darurat. PPKM darurat adalah salah satu kebijakan yang diterbitkan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat demi mengurangi kasus positif COVID-19 di Indonesia yang melambung tinggi. Lalu, kapan sih dan di mana PPKM darurat ini berlaku? PPKM darurat ini berlaku setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri di Indonesia pada masa COVID-19. Nah, dalam surat tersebut tertera bahwa jangka waktu PPKM darurat adalah dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Oh iya, PPKM darurat ini juga berlaku pada wilayah Jawa, Bali, karena wilayah tersebut dianggap paling banyak menyumbang kasus positif COVID-19 di Indonesia. Namun, ternyata di balik PPKM darurat ini ada latar belakangnya loh. Berdasarkan surat edaran yang telah disinggung tadi, telah tercantum beberapa latar belakang, yaitu karena telah terjadi peningkatan penularan COVID-19 di Indonesia yang ditandai dengan kenaikan kasus aktif mingguan secara signifikan, peningkatan positivity rate, dan kenaikan angka kasus aktif di nasional. Oleh sebab itu, dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang terus berpotensi meningkat melalui mobilitas manusia atau perjalanan orang, maka diperlukannya pengetatan ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa COVID-19 ini. Nah, dari setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, pastinya ada dong aturan-aturan yang mengatur secara terperinci. Aturan apa aja sih yang berlaku selama PPKM darurat ini? Yang pertama, sektor esensial 50% WFH atau work from home. Yang kedua, sektor non-esensial 100% WFH. Yang ketiga, sektor vital atau kritikal 100% WFH atau work from office. Yang keempat, sekolah 100% belajar di rumah atau online. Yang kelima, supermarket, toko kelontong, dan pasar kapasitas pengunjung hanya 50% dan buka sampai pukul 8 malam. Yang keenam, transportasi umum kapasitas hanya 70%. Lalu, selama PPKM darurat ini berlangsung, apa aja sih yang ditutup? Yang pertama, ada mal dan pusat perbelanjaan. Yang kedua, ada tempat ibadah. Yang ketiga, ada lokasi seni dan budaya. Yang keempat, ada sarana olahraga. Yang kelima, ada tempat wisata. Dan yang terakhir, ada taman. Wah, banyak juga ya ternyata aturan-aturan yang berlaku selama PPKM darurat ini. Nah, untuk menyukseskan PPKM darurat ini, para aparat Polri dan TNI bekerja sama untuk melakukan penyekatan di jalan-jalan. Hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat yang masih bandel keluar rumah tanpa kepentingan apapun. Selain itu, petugas Satpol PP juga berusaha membubarkan dan menutup warung atau tempat makan untuk menghindari adanya kerumunan. Namun, nyatanya praktik di lapangan berkata lain. Banyak kasus yang terpublikasi di media sosial. Pihak Satpol PP membubarkan dan menutup dengan cara tidak sepatutnya, seperti menyita barang dengan paksaan, menyiram dengan mobil pemadam kebakaran, dan puncaknya pada kasus pemukulan ibu hamil yang menuai kontroversial di jagat media sosial. Akhirnya, Kepala Satpol PP Goa Alimuddin Tiro mengatakan, pelaku yang diketahui menjabat sebagai sekretaris Satpol PP Kabupaten Goa tersebut saat ini sudah diberikan sanksi dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, berbicara soal sanksi, seperti pengusaha bubur di Tasikmalaya, ia terkena razia gabungan Satgas COVID-19 pada Senin 5 Juli 2021. Hal ini dikarenakan petugas mendapati pembeli yang makan di tempat. Nah, penjual bubur pun divonis denda 5 juta atau kurungan maksimal 5 hari. Namun, ia lebih memilih dipenjara selama 3 hari karena tidak mampu membayar denda tersebut. Nah, dari sekian banyak hal tersebut, kalian semua sudah tahu kan apa itu PPKM darurat dan polemik yang ada di dalamnya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Diharapkan dengan adanya kejadian tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan saling mengerti situasi dan kondisi masing-masing. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Saya Raffi Fairuz, pamit undur diri. Terima kasih.